Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Suara Kolbu Media, jika membahas tentang rezeki dan juga masalah keuangan, maka ada beberapa hal yang mungkin saja masih berputar-putar dengan kurangnya pendapatan, sehingga banyak di antara kita yang menempuh jalan beragam ataupun berbagai hal. Ada orang yang tidak cukup menjadi seorang petani, lalu ia juga bekerja sebagai buruh pabrik dan yang lainnya mungkin seperti itu. Namun yang lebih luar biasanya lagi yakni kita berhutang kepada orang lain. Kini banyak orang yang berhutang yang kita tahu dengan mudahnya ya, hanya dengan satu kali pencet pinjaman bisa cair dan seperti itu dan banyak yang lainnya. Sehingga tanpa disadari tiba-tiba ketahuan loh hutang kok jadi banyak dan kesusahan untuk membayarnya. Banyak kasus seperti itu terjadi dan sangat menyedihkan. Akibat dari jeratan hutang tersebut, hidupnya menjadi porak-poranda, rumah tangganya cerai-berai, anak-anaknya juga menanggung hal tersebut. Ya, bahkan sudah dijelaskan kalau kita berhutang, carilah hutang yang tidak ada ribanya. Kalau ada ribanya ya mungkin seperti itu resikonya ke depannya. Mungkin Anda pernah mengalami atau tetangga Anda mungkin ada yang Anda lihat mungkin mengalami hal tersebut. Itu sudah umum, biasa terjadi di setiap daerah. Dalam Islam sendiri, hutang hukumnya boleh-boleh saja karena memang sebagai makhluk sosial dan gak bisa hidup sendiri, kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Namun Anda perlu ketahui pula syarat berhutang dalam Islam, yakni salah satunya adalah ketika dalam keadaan yang benar-benar terdesak saja dan terbebas dari unsur yang bernama riba. Namun kalau utang ini bisa sampai menjadi kebiasaan, maka bisa menjadi bahaya yang justru mampu merusak akhlak dan moral banyak orang. Layaknya seperti hobi berbohong. Sebagai contoh, orang yang sering berhutang biasanya pasti banyak bohongnya. Ngaku minjem, minggu depan dikembalikan, kenyataannya 1 bulan pun belum dikembalikan. Hal tersebut sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Nah, jadi memang benar sekali baginda Nabi sudah mengetahui itu ribuan tahun yang lalu. Hari ini sangat banyak terjadi dan saya sendiri admin juga mengalami hal tersebut ya. Seseorang yang biasanya terlilit hutang sangat mudah untuk dipengaruhi oleh iblis untuk mengerjakan pekerjaan maksiat demi bisa melunasi hutang-hutang tersebut. Banyak yang melakukan pesugihan, melihara tuyul, menyiapkan tumbal dan sebagainya hanya untuk mendapatkan dunia. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada yang tega mencuri, merampok dan membunuh, ya begal seperti itu semuanya hanya mereka gunakan dalih-dalih untuk dunia. Nah, untuk itu bagi Anda seorang muslim yang hari ini benar-benar sudah sadar dan ingin segera terangkat masalah hutang tersebut, Anda boleh berikhtiar batin dengan melalui wasilah doa yang akan kita ulas kali ini, yakni doa ini yang bisa kita baca ketika hendak beranjak tidur. Telah diceritakan dari Jubair bin Harb
telah diceritakan dari Jarir dari Suhail, ia berkata, Abu Sholih telah memerintahkan kepada kami bila salah seorang di antara kami hendak tidur, hendaklah berbaring di sisi kanan, kemudian mengucapkan, Allahumma rabbas samawati sabi wa rabbal arsil azim rabbana wa rabba kulli syai'in falikul habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhijum bina syiasyi Allahumma antal awalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antaz zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un ihdi anna daina wa aghnina minal faqr. Doa ini panjangnya mungkin hampir sama dengan ayat kursi dan perlu waktu 1, 2, atau 3 hari untuk kita bisa menghafalkannya. Tapi tidak berat, sebab yang berat itu biasanya adalah malas. Jadi jalankan doa tersebut sebelum kita beranjak tidur malam. Kita miringkan badan sebelah kanan sesuai dengan yang diajarkan oleh adab Nabi SAW, kemudian berdoa dengan doa yang tadi sudah kita sebutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.